Ini cukup jauh dari Palembang, kurang lebih 8 jam ya. Dan ini memang berselir dan ini berbatasan dengan Lampung. Sebelah sana itu masih wilayah Lampung. Sehingga waktu itu masuk desa yang terkenal dengan banyaknya kejahatan-kejahatan. Antara lain pembuatan senjata api, narkoba, dan seterusnya. Kita hadir sudah kedua kali. Saya hadir kemarin, pertama memenuhi janji saya bahwa ini saya harus 2 kali datang ke sini. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan tadi pemberian sembako. Kemudian juga meresmikan balai desa yang sekaligus kita manfaatkan untuk olahraga, yaitu olahraga bulu tangkis. Jadi saya memberikan juga raket untuk anak-anak muda di sini olahraga. Jadi kalau udah olahraga, insya Allah dengan kondisi dia capek, dia tidak memikirkan hal lain. Itulah maksudnya. Dan saya bersyukur sejak kedatangan kami yang pertama, kurang lebih 3 bulan 4 bulan yang lalu, sampai yang kedua ini kejahatannya alhamdulillah menurun di sini. Mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda baik lah. Dan yang paling penting, ada sesuatu yang luar biasa yang kita komunikasi, kolaborasi dengan PT Sinarmas, di mana masyarakat sini mengelola tanahnya sendiri dengan bantuan Sinarmas, nanti hasilnya dijual ke Sinarmas. Ini tidak hanya untuk membangkitkan masalah ekonomi, tapi ini adalah salah satu solusi permanen terhadap masalah kebakaran hutan. Kalau lahan-lahan yang tidur ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi produktif, saya kira mereka akan menjaga, menyayangi sehingga tidak akan terjadi kebakaran. Ini saya kira salah satu luar biasa, solusi yang luar biasa. Dan ini saya minta untuk di Polres Palembang dilakukan hal seperti ini. Jadi tidak hanya sifatnya hanya sementara dalam penanganan pautlah, tapi yang paling penting adalah solusi yang permanen seperti ini. Dan luar biasa. Total luasan lahan nanti, Pak? Kurang lebih 10.000 hektar ya. 10.000. 30.000 hektar. Akan ditanamin apa, Pak, itu, Pak? Itu pohon apa namanya itu? Akasia ya, pohon akasia untuk produksinya dari Sinarmas. Jadi Sinarmas juga membutuhkan produksi yang banyak ya. Nah, mereka kalau membeli bisa saja tanah tersebut, tapi konsepnya bagus. Jadi ini tetap tanah masyarakat, dibantu perawatan, biaya dan seterusnya. Nanti kalau panen dijual ke Sinarmas dan dijadikan bubur kayu itu. Nah, ini menurut saya bagus, sarana yang luar biasa. Pak, untuk pemanfaatan lahan tadi seperti apa, Pak? Kita ada batu kerjasama dengan masyarakat sekitar 3.120 hektar untuk mencegah kahula dan meningkatkan perekonomian masyarakat Sungai Ceper. Bentuknya seperti apa, Pak? Kerjasama kita. Kerjasama. Nah, oke, itu aja ya. Dan mari kita saksikan bersama saat ini Bapak Kapolres Sumatera Selatan akan melakukan penandatanganan prasasti sebagai bahwa gedung balai ini sudah diresmikan oleh Bapak Kapolres Sumatera Selatan. Mohon izin Bapak Kapolres tetap tinggal di tempat untuk tetap menjaga prokes, untuk tetap menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Ya, terima kasih Bapak Kapolres Sumatera Selatan. Kami kepada keluarga besar Desa Sungai Ceper. Antara PT Osipat dan juga masyarakat Desa Ceper yang sudah Bapak Kapolres Sumatera Selatan ini dan setelah ini masih akan ada lagi penyerahan alat olahraga berupa raket dari Bapak Kapolres Sumatera Selatan yang akan diserahkan kepada Bapak Kadis Sungai Ceper. Ya, kami persiapkan diri, kami persilakan. Iya. Untuk tetap menjaga kebugaran, iya, berupa alat olahraga raket. Iya. Dan ini kita saksikan bersama saat ini. Ada ciri khasnya. Ada kapoldanya nih. Dan ini kan? Jadi kita lihat bersama. Luar biasa sekali. Tidak semua orang bisa memberikan diri desa Uya. Dan dalam bentuk cinta kasih Kapolda Sumatera Selatan kepada keluarga besar Desa Sungai Ceper. Sekali lagi beri aplaus yang meriah kepada Bapak Kapolda Sumatera. Pak Kapolres, udah kenal ya. Pak Pendi dari Sinarmas.
Kemudian yang saya hormati juga Pak Kades, Pak Harno, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Desa Sungai Ceper, dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya bisa menepati janji untuk datang ke Desa Sungai Ceper ini. Waktu aku datang dulu, aku bilang insya Allah aku akan datang lagi. Hari ini saya sudah buktikan dan dosa aku habis. Janji aku lah dapat tunaikan. Pak Kades dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kita sadar bahwa COVID-19 ini masih ada. Cuma di tempat kita, alhamdulillah caknya udah katip, udah berani dia nih. Mudah-mudahan ada katip lagi lah ke sini. Tetapi di beberapa kota kabupaten di Sumatera Selatan ini masih tinggi. Palembang juga dari mulai sebelum puasa sampai dengan sekarang masih daerah merah, masih banyak yang sakit. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.